ekspresi loh. Iya, betul Bang. Begitu. Iya. Ya, kalau sudah seperti begini apa yang kita buat? Perbaikilah kalau perusahaan mau ini kan perusahaan maju, perusahaan aman, masyarakat aman. Tapi kalau masyarakat tidak sejahtera, beasiswa juga tidak diberikan. Untuk apa? Ya enggak? Ya, Benar nggak? Ya mungkin itu udah domainnya artinya secara manajemen pusat lah Iya, kan gitu. tetapi iya betul. Ini saya tidak salah. Orang-orang ya, memang ada banyak orang bilang wah utang kami jadi 1 juta nggak ada. Jadi kalau ada sebenarnya yang mau klarifikasi enak juga cerita gitu. Saya pun udah sampaikan saya siap secara ya ngumpul berapa orang atau saya Ini Pak, ya oke ya jadi gini, ini kan perusahaan versi perusahaan bahwa sudah melakukan semaksimal mungkin untuk solusi yang baik, Iya. panen yang baik untuk masyarakat, dan dari bagi hasil tadi dari 164 juta itu ya pokok hutang itu adalah pembagiannya 70 tetap porsinya 70 30 30% ke mitra. ya. Dari produksi selama ini dari mulai 2000 berapa panen 2015 sudah panen nanti sudah belum. Ya, kalau yang lama manajemen lama kurang paham saya Bang. Oke. Ya, saya datang ini saya sudah datang udah panen lah Ah, tahun ini. 2021 ya. Seumpama nih biar clear di masyarakat, ditantang nih pihak perusahaan, bisa nggak Bapak menerima semua? Udah kalau memang perusahaan merasa benar penjualan pabrik itu sekian ton per bulannya, siap nggak kira-kira perusahaan untuk diaudit independen Nah, gitu? kalau itu artinya Bang ini kan menyangkut manajemen lagi. Kalau Ya. saya sebagai pelaksana mungkin akan saya sampaikan. Ya kira-kira gitu Ya, kan ini Bang. kan kadang-kadang kan Ya. kita bisa berkuar-kuar dengan ini Betul, bahwa ini, betul. tapi kan dirinya bagaimana Iya. kita bisa berkuar. Ini penjelasan kesepakatan dari pihak kami dari mana netral Betul, Bang. ya kan ya kalau memang kira-kira ya kami satu bulan cuma dapat satu dapat 100 ton bulannya. Nah, tiba-tiba atau nih andai kata atau kita sampai 200 ton. Nah, ini kan praduga. Ya, boleh Bang. Ya, Ya kan boleh masalah Praduga aja tak kan. bersalah lah. Iya, Ya, praduga. Nah, ini yang kira-kira Ya. kita sampaikan ya. Ya. Kita ingin menjadi solusi apa? Ya. Supaya kita enjoy sama yang Ya, kondusif lah. Tetapi Bang, selama saya ikut hampir 2 tahun ini saya kira jangan transparan secara proses dari kata yang melakukan PO pengiriman ke pabrik itu pun artinya terus terang mau 100% secara pelaksana kayak mandor panen, kerani panen, asisten divisi tadi ada 2 orang Tua Boma dan Jahandung dari 5 asisten yang ada. Sedang divisi kan asisten namanya Bang. 2 orang kita sini memang lokal. Artinya mereka yang pelaksana secara administrasi, kita nggak, ya mereka apa yang tertulis dari lapangan, artinya tidak pernah kita modifikasi seperti apa yang saya Jumpa lagi, kita saat ini berada di Desa Serindu, Kecamatan Montrado. Ini ada Pak Tiong, Kepala Desa. Desa Serindu ini Pak Jelani, Ketua Umum. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Nasional. Ini ada yang juga hadir dari Pontianak Serpali. Ya, Pak Kades, ini Iya. boleh cerita nih sedikit? Oh, boleh, boleh. Kejadian itu, Ya, kejadian yang kemarin boleh lanjut. baik. Kejadian kemarin ada kita jam 1, ada beberapa warga kita menuntut akan melepaskan warga yang telah ditangkap ditahan di Polres. Jadi tuntutan itu tidak terlaksana dan tidak ditanggapi oleh baik perusahaan maupun Kapolres. Maka warga itu tidak senang hati, mungkin dengan kecewa, mereka membakar mes untuk menandakan bahwa mereka itu kecewa dengan membakar mes. Jadi terjadilah peristiwa yang sangat sedih juga bagi kita semua. Tapi inilah risiko dan ini harus kita hadapi bersama. Apa harapannya untuk Majelis Adat Dayak Nasional, DAD, Provinsi maupun Kabupaten? Saya harapkan dari bapak-bapak bisa bantu kami di warga. Mungkin ada warga yang tidak terlibat, cuma hanya ikut nonton dan sebagainya, tapi ikut diambil tangkap. Jadi kami minta pohon tolong dibebaskan bantuan dari bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bersalah. Ya, Betul. itu kemauan kami dari desa.
Jadi apa hari ini yang akan kita kerjakan, kondisikan, Lakukan. Ya. Hari ini kita coba bernegosiasi dengan Kapolres, Pak ya. Kapolres. Ya. Nah, jadi kita minta bantu supaya mereka ini harap dilepaskan gitu. Ya. Karena tidak bersalah. Iya, karena tidak bersalah. Tindak sebagaimana hukum yang berlaku. Yang tidak bersalah harus kita lepaskan. Betul. Nah, itu. Baik. Ya, ini Pak Jalani, boleh? Siap. Apa yang akan dilakukan hari ini? Oke, tadi pagi-pagi kami sudah melihat Investigasi. lakukan investigasi ke lokasi yang dimana tempat mes atau kantor perusahaan yang dibakar oleh masyarakat. Dan tadi malam juga kami sudah ketemu dengan beberapa masyarakat apa yang menyebabkan, mengakibatkan mereka melakukan pembakaran. Pasti sebab akibat itu adalah dilakukan mereka karena kekecewaan terhadap perusahaan dan tidak ada penyelesaian selama ini mediasi, begitu ya. Terus kenaikan jaminan atau hutang yang memang harusnya 71 juta menjadi 164 juta yang tidak masuk akal, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam hal ini tidak ada ketransparanan antara perusahaan dengan masyarakat, begitu. Jadi masyarakat merasa dirugikan. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa pemerintah daerah harus bijaksana dalam mengambil, menyikapi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan oleh sebab bahwa ini harus menjadi evaluasi perusahaan. Jangan ulangi lagi. Silakan berinvestasi, sejahterakan masyarakat, terus berikan beasiswa. Selama ini apa yang sudah perusahaan buat? Hanya memberikan, menguntungkan diri sendiri, datang hanya untuk menjajah, nggak perlu itu. Masyarakat tidak perlu itu. Tapi mari koreksi masing-masing, perusahaan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa disejahterakan. Dengan 100.000 mereka mendapatkan 1 bulan itu, kira-kira sejahtera nggak? Coba pikirkan. Ya, oke, makasih. Masyarakat tetap semangat dan harapan kami Kapolres Bengkayang bebaskan semua mereka. Betul. Yang sudah ditahan saat ini. Ya, tapi kalau tidak, semua masyarakat Dayak seluruh Indonesia akan turun. Ya, harus tegas. Ya, jangan karena ada pesanan dan sebagainya. Ya, mari kita sama-sama jaga keamanan di Bengkayang ini. Adil kata Lino, bercermin ke sorga, bersengat ke jubata. Harus. Syukur, puji Tuhan. Jun, Pak ya. Pak Kapolresnya luar biasa, welcome dan meresponi ini. Sehingga 4 orang waktu itu ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya kami bicara dari hati ke hati lah. Bahkan kami juga buat laporan di Polres waktu itu. Akhirnya kan selesai. Begitu ya. Saya pikir nggak ada yang tidak bisa diselesaikan ketika kita berbicara dari hati ke hati. Iya, betul. Nah, dan ini juga tadi baru kami alami juga. Saya kemarin Sabtu dari Polda Kaltim, ada juga yang ditangkap di sana diduga pemerasan. Hari ini keluar, kan? Begitu ya. Jadi saya pikir kita coba buat yang terbaik. Bagaimana kita menciptakan situasi kondisi yang aman. Ketika aman, saya percaya dari kepolisian senang, saya juga senang juga, sehingga nggak perlu rapper saya turun juga, kan begitu. Jadi mungkin begini, dan kalau saya lihat, saya mendampingi masyarakat dari 2012, sejak saya keluar lulus di Bayangkara, saya langsung dampingi masyarakat begitu. Jadi saya melihat begini, perlu ditinjau kembali dan dikaji ulang juga oleh Anda. Jadi banyak apa yang dilakukan ke perusahaan ini adalah kadang-kadang mereka melakukan penyimpangan uang prestasi gitu kan. Nah, contoh seperti pembagian yang kadang-kadang tidak transparan kan? Begitu. Kadang-kadang HGU melebihi. Harusnya ketika kita berbicara undang-undang perkebunan, tujuan perusahaan itu jelas kok di undang-undang perkebunan, mesejahterakan, ya, mempekerjakan, memberi bantuan sosial, terus beasiswa juga. Ya, pertanyaan saya ada nggak?
itu jarang sekali dilakukan, dan hanya kadang-kadang yang perusahaan janjikan itu janji manis, ya, janji palsu. Makanya saya melihat awalnya mereka memberikan madu untuk mendapatkan lahan, setelah didapatkan lahan, racun yang diberikan. Itu yang kami tidak mau, begitu ya. Mari kita tidak anti alergi dengan perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan bisa maju, perusahaan bisa aman, masyarakat juga maju. Itu yang saya pikir kita harus ciptakan. Tapi kalau itu tidak pernah diselesaikan, dan komandan repot saya juga repot nanti, ya enggak? Komandan susah, saya juga susah. Begitu. Saya pikir ini, saya berbicara untuk ke seluruh Kalimantan. Kebetulan saya sebagai ketua LBH Majelis Adat Dayak Nasional, lembaga tertinggi Dayak, mau itu terjadi nanti. Ya, perbaikilah perusahaan. Sebab akibat kenapa masyarakat membakar juga kan? Kenapa mereka memanen? Mungkin juga kita harus lihat di situ dan nanti. Ya, saya pikir duduk sama-sama, begitu ya. Selama ini ketika mediasi tidak ada penyelesaian, akhirnya begitulah. Seperti sekam dalam selimut. Nah, oleh sebab itu saya berharap, dan ya nanti, ya maksudnya saya minta waktu untuk komandan juga, kita bisa bicara juga dengan ketua DAD kabupaten, sehingga kami juga tidak melangkah beliau. Kami sudah sampaikan juga kemarin, kami sudah sampaikan juga ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, nanti kira-kira apa yang solusi? Oke, ini sudah terjadi. Nah, seperti apa untuk mengantisipasi ke depan? Bahwa saya di sini tidak menyalahkan perusahaan, tidak menyalahkan masyarakat, kita ambil jalan tengah-tengah. Oke, apa yang harus kita ambil supaya terciptalah keamanan di sini? Kan begitu ya? Oke. Setelah itu ke depan seperti apa? Perusahaan jangan ingkar janji lagi dong, kan gitu ya. Masyarakat jangan lakukan lagi. Selesaikanlah dengan cara-cara baik, kan begitu ya. Itu maunya saya nanti, dan karena saya beberapa tempat semua bisa selesai dengan baik, dan begitu. Apalagi kan komandan kita satu guru satu ilmu, dan begitu. Itu yang coba nanti ya, saya tidak intervensi. Coba ya, saya mohon ya kebijakan dari komandan seperti apa. Oke, ini sudah terjadi, mereka sudah ditangkap. Ya, kalau berbicara salah saling membenarkan diri, perusahaan membela diri, masyarakat juga membela diri. Oke, ini sudah terjadi. Oke, bagaimana ini supaya jangan terjadi lagi, perusahaan bisa aman? Mungkin saya pikir begitu, dan Jadi begini Pak ya. Tadi sudah ceritakan Darmek 2018. Betul. Ada peperangan di situ. Betul. Mumpung Bapak ada di sini, cobalah main ke Darmek sekarang Pak. Bapak tanyakan ke Darmek, apakah sudah selesai? Pak? Nanti Bapak akan tahu sendiri sebagai Pak Gambar di Darmek, apakah di tahun 2018 dengan upaya itu ternyata membuat lebih baik atau justru nanti Bapak sedang berbicara. Kemudian yang kedua, saya sepakat ya, untuk menciptakan suatu keamanan itu memang perlu kerjasama. Karena kerjasamanya tadi, masyarakat kerjasama juga. Manakala dia ada permasalahan, sampaikan melalui jalurnya Pak. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum yang baru. Ya, saya setuju. Contoh, saya punya utang sama si A, ya kan? Si A nagih ke saya bilang, Pak, saya ini lagi dipecat Pak. Saya niat baik mau membagikan, tapi saya kan dipecat Pak. Boleh nggak saya cari kerja dulu? Nanti bulan depan kalau saya bekerja, saya bayar utang. Yang ngasih utang saya nggak tahan Pak, langsung saya dibunuh di situ. Sebab saya mati gitu Pak. Terus polisi kan negakkan ke dia. Pak Bayi punya utang belum dibayar. Nah, apakah karena belum dibayar utang terus boleh melakukan perbuatan melawan hukum? Kan tidak boleh Pak. Nah, kembali ke situ. Pada saat terjadi permasalahan hukum ini kan peristiwa hukumnya kan berdiri sendiri, peristiwa hukum. Tapi yang masalah perusahaan yaitu internal perusahaan, saya nggak paham itu Pak. CSR-nya berapa, dikemanakan atau apa? Kami kepolisian nggak tahu itu Pak. Kami nggak tahu itu. Jadi yang kami lihat adalah terjadi konflik tadi Pak. Ada perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Nah, terkait yang setelah kita tegakkan, kemudian pihak-pihak tadi yang komplain kemudian akan mediasi, silakan, karena pintu mediasi selalu ada. Yang di sini tetap kami proses, tetap berjalan. Yang di sini coba, mungkin dengan kejadian ini mereka akan berkepala dingin Pak, kan gitu kan. Mana kalau tidak, ini masih memprovokasi terus Pak, mereka tetap panas terus Pak, kan gitu kan. Kami mendatangkan pasukan dari Polda ini kan ya perlu waktu, perlu tenaga, perlu energi, kan gitu Pak.
Nah harapan saya Pak Bupati pun kami dorong juga, ayo Pak segera Pak MOU yang sudah berproses di TPID, saya kan nggak tahu Pak isi MOU seperti apa. Karena kan namanya perjanjian, namanya perikatan para pihak pada saat dia sudah bersepakat, itulah undang-undang bagi para pihak itu. Saya kan bukan bagian dari pihak yang di situ Pak. Nah nanti mumpung abang ada di sini, silakan Bang main ke Darmek. Apakah Darmek menjadi lebih baik setelah tahun 2018 Pak Yuda melakukan upaya tadi, atau justru lebih buruk? Nah, nanti dilihat lagi seberapa banyak luasan lahan dari 15.000 hektar yang bisa dipanen Darmek itu berapa? Pemanen masalnya ada berapa? Kan itu Pak. Nah kami tidak mau hal itu Bang terjadi ya. Karena pada saat seperti itu Pak, pilihan terakhir dari investor adalah pergi cabut. Dan itu bukan urusan saya juga Pak. Betul. Ya, tapi masalah PAD kan kabupaten ya Pak. Makanya saya pikir begini, dan itulah tanggung jawab dari pemerintah daerah, begitu ya, tanggung jawab kita semua, begitu ya. Supaya perusahaan ini aman, bagaimana caranya? Saya pikir begini, dan saya tidak bicara suku di sini. Saya sebagai orang lain Dayak, saya lihat orang Dayak itu masih sopan-sopan. Kalau nggak diganggu mereka nggak ini, gitu. Kalau haknya juga nggak diambil, nggak dirampas, nggak akan ini dan begitu. Makanya udahlah, apa yang terjadi di belakang kita koreksi, perbaiki sama-sama, begitu ya. Perusahaan supaya aman, begitu ya, maju, masyarakat juga. CS saat ini juga tidak pernah diberikan dan masyarakat. Kalau itu saya nggak tahu. Iya, tetapi itu maksud saya mau beritahu komandan juga supaya komandan tahu, gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran juga dilakukan perusahaan yang memang jangan dilakukan dong. Itu yang menyebabkan. Mungkin komandan juga harus gali itu, begitu ya. Sehingga inilah. Jadi mana perbaikilah. Ada perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum pun kami juga tegakkan. Contoh yang di perbatasan pada saat ada yang kita tangkap, ada salah satu mandor yang membantu pekerja migran mau nyebrang. Saya tangkap Pak. Dia pekerja. Dia orang karyawan di perusahaan bisa tangkap. Kenapa perbuatan melawan hukum Pak? Saya tangkap. Perusahaannya komplain, ya tetap nggak bisa Pak proses. Karena itu berbeda, hal yang berbeda. Jadi ya intinya saya terima kasih dari teman-teman dari MADN dari Jakarta ini. Jakarta sudah sampai di Bengkayang. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Bengkayang ini agar kondusif. Ya. Kalau misalkan nanti ada mekanisme Pak Bupati atau mungkin pihak mau ada FGD, mediasi atau diskusi, monggo silahkan. Ya saya maunya seperti itu nanti. Betul. Sehingga kita cari jalan yang terbaik. Kan jangan hanya lagu yang cari jalan terbaik, tapi kita coba lakukan juga itu, kan begitu. Betul. Saya berharap nanti komandan kan begitu. Itu saya dukung komandan.